Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, keluarga besar Rumah Sakit Zainab yang insyaallah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita berhimpun di mushola ini dalam rangka bermudzakar, saling ingat mengingatkan sesama kita dalam majelis ilmu. Insyaallah kegiatan kita ini adalah kegiatan yang mulia dan fadilahnya sangat banyak sekali. Kata Rasul dalam hadisnya, "Man salaka thariqan yabtaghi bihi 'ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dirinya untuk mendapatkan surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha 'ala talabil 'ilmi ridha bima yasna'. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu duduk di majelis ilmu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sepanjang mengharapkan ridha Allah. Jadi bukan setor wajah ya. Kalau setor wajah kepimpinan tidak jadi dapat ini. Tapi kalau mengharapkan ridha Allah duduk di majelis ilmu supaya menjadi seorang alim, orang yang berilmu, maka malaikat hadir bersama mereka yang duduk di majelis ilmu tersebut mengembangkan sayap-sayapnya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Orang yang duduk di majelis ilmu agar kemudian dia menjadi alim, orang yang berilmu, sepanjang dia sabar mengikuti majelis ilmu, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di air mendoakan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Perumpamaan perbandingan kemuliaan antara seorang alim, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu agar dia menjadi alim, dengan orang yang ahli ibadah. Misal begini, kita mulai pengajian, kita dengar pengajian. Ada yang tidak mau datang ke sini, dia baca Quran, saya di ruangannya. Kita selesai, dia selesai pula baca Quran. Dia selesai, taruhlah 2 juz. Setengah jam 2 juz, cepat itu saja. Kalau saya kan habis, tahu itu kalau setengah jam 2 juz itu luar biasa. Mungkin dia sudah habis itu. Kita setengah jam pula mendengarkan ilmu. Apa kata Rasul? Kita yang mendengarkan ilmu bagaikan bulan purnama, walaupun satu tapi menerangi semua. Tapi yang duduk baca Quran tadi, dia bagaikan bintang-bintang. Walaupun banyak, dia hanya menerangi dirinya saja. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innamal anbiya lam yurisu dinar wa la dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Jadi kata Rasul penutup hadis itu, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan kekayaan dinar dan dirham. Para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut berarti dia mengambil bagian yang banyak. Jadi sengaja di awal pengajian hadis ini saya sampaikan supaya pengajian seperti ini dipertahankan dan dilanjutkan karena fadilahnya sangat besar. Pagi ini sedikit tausiah saya sampaikan, ada satu ungkapan menarik dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Rasul. Dari kecil dibesarkan oleh Rasul. Dulu kan Rasul itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, sebelum diboikot usaha dagangnya,
Ada yang sampai mengatakan dia orang terkaya di kota Mekah. Ada yang mengatakan dia satu di antara 5 orang terkaya di kota Mekah. Kaya raya. Tapi begitu Rasul kemudian memproklamirkan diri menjadi Nabi dan Rasul, diboikotlah usaha dagang Rasul. Jadi Rasul itu ketika itu dagangnya itu kalau ibarat sekarang sudah terpecah oleh negara, 17 negara yang menjadi tujuan sasaran dagang Rasul. Pedagang internasional. Jadi Ali bin Abi Thalib inilah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Yang paling awal tentu Khadijah, istri Rasul. Lalu kemudian yang kedua, budak yang dimerdekakan oleh Rasul, jadi anak angkatnya Rasul, namanya Zaid. Nah, sering orang menyebut Zaid bin Muhammad. Nabi tidak mau disebut Zaid bin Muhammad karena dia bukan anak kandung Nabi. Nah, zaman sekarang kan banyak orang terbalik, dia ngangkat anak, binnya kemudian dicantolkan kepada orang tua angkat. Tidak boleh itu, bikin rancu jadinya. Nanti bikin rancu dalam soal pewarisan dan lain sebagainya. Nah, Nabi sudah disebut semua orang, anaknya Zaid itu Zaid bin Muhammad, anak angkat. Tapi Nabi menegur sahabat, jangan disebut bin Muhammad, sebut nama ayahnya. Lalu yang ketiga baru Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali ini adalah sabiqun al-awwalun. Makanya banyak kalimat-kalimat dan nasihat Ali itu setelah dirujuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka kalimat atau nasihat Ali itu menjadi bagian rujukan yang terpenting. Karena memang dari awal Islam itu sendiri disiarkan Ali sudah menjadi Muslim. Lebih dulu daripada Abu Bakar, lebih dulu daripada Utsman dan Umar bin Khattab. Kalau urutannya itu kan Ali, sahabat-sahabat dekat itu sahabat yang paling dulu masuk Islam, Ali, baru nanti Abu Bakar, baru nanti Utsman, baru kemudian Umar bin Khattab. Jadi Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, ashabul a'mal, ada 4 perbuatan yang paling berat. Tapi kalau kita mampu melakukan, insya Allah kita menjadi orang yang sangat mulia. Dan ini dalam keseharian kita, akhlak dalam keseharian kita. Mana itu? Pertama kata Ali adalah al-afu indal ghadab. Al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Ada orang bersalah kepada kita yang menyebabkan kita marah, tapi kita mampu memaafkan. Yang kedua, wal judu fil usr, mampu dan tetap dermawan dalam kondisi sulit. Kalau kondisi lapang, dermawan wajar. Tapi kondisi sulit, mampu dia tetap bertahan menjadi orang yang dermawan. Yang ketiga, wal iffatu fil khalwah, mampu menjaga kehormatan diri ketika sekalipun di tengah kesendirian. Tidak ada orang melihat, terbuka peluang maksiat, terbuka peluang untuk berlaku culas, berlaku khianat, tapi dia mampu menjaga kehormatan diri untuk tidak melakukan itu. Lalu kemudian yang keempat, wa qaulul haqqi ala man yakhafuhu au yarju, mampu mengatakan kebenaran terhadap orang yang ditakuti olehnya atau orang yang diharapkan olehnya. Nah, ini di kantor ketemu ini. Semuanya dimanapun kita beraktivitas dan bekerja, ketemu tempat ini. Mampu tidak kita melakukan tempat ini? Nah, yang pertama itu adalah mampu memaafkan ketika orang lain bersalah pada kita, yang membuat kita marah. Nah, maka di dalam Al-Quran memang ini banyak diingatkan oleh Allah. Kalau minta maaf itu sudah wajar. Kalau minta maaf bahasanya berarti kita salah. Sudah wajar, tidak perlu diingatkan. Memang sudah seharusnya minta maaf. Tetapi kalau bahasanya memaafkan, berarti kan orang yang salah. Selalu dalam keseharian dikait-kaitkan, dia saya tidak minta maaf Ustaz, ngapain pula urusan saya sibuk-sibuk memaafkannya. Kita ini dalam hidup, Bapak-Ibu sekalian, porsi kita masing-masing sudah ada diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah.
Porsi bagi orang yang bersalah adalah minta maaf. Porsi bagi orang yang terzolimi, yang tersakiti adalah memaafkan. Inilah yang paling banyak diajarkan di dalam Al-Quran. Satu waktu terjadilah cerita misalnya tentang fitnah terhadap Aisyah, istri Rasul. Aisyah itu difitnah berselingkuh, bahasa vulgarnya berzina dengan laki-laki lain. Sebulan namanya hubungan Rasul dengan Aisyah merenggang karena fitnah itu meyakinkan betul. Sampai mohon maaf, singkat cerita, karena begitu meyakinkan sahabat, Ali, orang yang sangat dekat dengan Rasul, sudah menyarankan, ya Rasul, kalau memang itu benar terjadi, ceraikan Aisyah itu. Tapi Rasul tak mau. Sampai ada perintah dari Allah. Maka kemudian turunlah Quran surat An-Nur, surat ke-24. Itu kalau kita teliti mulai dari awal sebetulnya itu sampai ayat 24. Itu membersihkan nama baik Aisyah dan mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak mulia. Satu di antara ayat tersebut itu adalah ayat 22. Dan ini kasusnya kaitan dengan ayah Aisyah. Aisyah kan istri Rasul, ayahnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini tahu olehnya siapa biang kerok tukang fitnah anaknya atau istri Rasul tersebut. Biang keroknya itu satu di antaranya bernama Mistah. Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar. Hidupnya miskin, biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi dia pula yang memfitnah anaknya Abu Bakar, istri Rasul lagi. Saya tidak percaya, saya ataupun kita tidak ada yang tidak emosi itu kalau begitu. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar pun kemudian mengatakan, mulai hari ini tidak ada lagi nafkah untuk Mistah. Maka turunlah ayat ke-22 dari surat An-Nur tersebut. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina wa fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, jangan disebabkan karena kebencian kalian, kalian hentikan pemberian kalian terhadap orang yang sebelumnya kalian selalu memberi kepadanya. Nah, bagaikan Abu Bakar tadi kan selalu nafkah dikasih. Tapi karena kebencian, maka dihentikan. Sementara orang tersebut adalah kerabatmu sendiri. Nah, kan misal kerabatnya Abu Bakar. Dia adalah orang yang miskin. Memang miskin. Dan dia juga adalah orang yang berhijrah di jalan Allah. Dia pun juga hijrah ke Madinah. Maka dua pesan Allah kepada Abu Bakar dan siapa saja yang peristiwanya mirip dengan Abu Bakar. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan olehmu, lapangkan hatimu. Tidakkah kamu menginginkan keampunan dari Allah, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka ini mengingatkan kita, maafkan, lapangkan hati. Ya, ada orang yang sudah maafkan, lisannya mengatakan saya sudah maafkan Ustaz, tapi ketemu saya malas lagi. Nah, berarti kan hatinya bermasalah. Nah, sementara hakikat al-afu yang kita terjemahkan dengan memaafkan tersebut, itu adalah menghapus. Jadi yang namanya orang memaafkan itu adalah orang yang dia telah menghapus memori dalam pikiran dan hatinya tentang keburukan orang tersebut, yang hanya tinggal hanya adalah memori keindahan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita ngisi minyak di SPBU, itu kan petugasnya selalu mulai dari nol ya Pak, mulai dari nol ya Bu. Nah, jadi kalau sudah memaafkan, mulai dari nol. Tidak ada lagi itu. Sudah selesai semuanya, kecuali utang piutang. Utang dengan maaf tidak bisa selesai. Datang pula misalnya kalau ada operasi di rumah sakit kita misalnya, datang dia minta maaf ya Bu ya, katanya.
Ayah akan memaafkan. Berarti utang selesai Bu ya, kata itu tidak bisa itu. Utang ya utang, selesaikan, baru minta maaf. Gitu. Sama minjam barang tapi tidak balik-balik. Pena dipinjam dari kawan tidak balik. Balikkan dulu penanya, baru minta maaf. Jangan dibalik, maaf dulu baru kemudian ikhlaskan yang sudah terlewat ibu ya, tidak bisa itu. Pinjam duit misalnya, balikkan duitnya dulu, baru minta maaf. Nah, jadi itu yang pertama Bapak sekalian. Maka dalam hidup ini jadilah orang yang pemaaf. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti ada salah. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang mau merubah diri, orang mau bertaubat. Nah, kalau hari ini orang lain bersalah kepada kita mampu memaafkannya. Satu saat ketika kita bersalah pada orang lain, orang lebih mudah memaafkan. Tapi kalau hari ini orang bersalah pada kita tidak bisa memaafkan. Satu saat ketika kita bersalah, mungkin orang lebih sulit lagi memaafkan diri kita. Inilah sunatullah berjalan, Bapak sekalian. Yang kedua, wal judu fil usrati, mampu dermawan sekalipun dalam keadaan sulit. Di dalam surah Ali Imran 134, Allah mengingatkan apa ciri orang bertakwa. Nomor satu itu disebutkan oleh Allah adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi Bapak sekalian, jangan kemudian dijadikan dalam keadaan banyak kebutuhan saat ini lalu kemudian kita tidak berinfak, tidak bersedekah. Malah Rasul sampai mengatakan sebetulnya saya punya buku Pak Bu. Buku itu sekarang enaknya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa kitanya, ingin kaya bersedekah. Jadi dalam buku itu banyak ayat dan hadis. Nah, satu di antara hadis yang dikutip dalam kitab tersebut, dalam buku tersebut, Rasul pernah mengingatkan ketika sulit rezeki, pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Maka sebetulnya kalau kita rujuk dalam Al-Quran dan Sunnah, pintu rezeki itu banyak. Cuman yang membuat sedikit perangai kita. Pintu rezeki itu besar dan lapang, yang membuat kecil dan sempit itu sikap kita. Kita mengukur rezeki misalnya lewat kerja saja, padahal pintu rezeki itu tidak lewat kerja saja. Ya bisa lewat sedekah, bisa lewat silaturahim, bisa lewat yang lain-lain, ketakwaan dan sebagainya. Ini contoh Pak. Satu ketika Hasan, Husain cucu Nabi, lalu temannya Ja'far, 3 orang ini dalam perjalanan, unta yang membawa bekalnya itu lepas. Sehingga orang ini dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Bertemulah dengan satu rumah milik kakek dan nenek. Hidupnya miskin. Kebetulan di rumah ketika itu sang nenek. Nah, maka 3 orang ini dalam kondisi kelaparan memberanikan diri. Nenek, adakah yang bisa menghilangkan dahaga kami? Kata nenek tersebut, walaupun sulit, tapi dia sedekah yang paling utama. Itu domba satu-satunya yang kami miliki, punya air susu itu. Perahlah air susunya oleh kalian, minumlah sepuasnya. Setelah selesai minum, 3 orang ini berkata pada sang nenek, nenek, dahaga hilang, tapi lapar tak hilang. Ada enggak yang bisa menghilangkan rasa lapar kami? Nah, kata nenek tadi, satu itu cuma kekayaannya, itu domba kalian sembeli, nanti saya masak, makan sepuasnya oleh kalian. Begitu selesai makan, 3 orang dipamit dengan pesan pada sang nenek, nenek, nanti kalau nenek ke Madinah, singgah ke rumah kami kasih hadiah. Singkat cerita, nenek ini pergi ke Madinah dengan suaminya. Tapi nenek ini bukan mencari rumah 3 orang ini, enggak. Karena prinsip hidupnya menjalankan sunnah Rasul. Rasul pernah berpesan, sesulit-sulit hidup, selagi badan masih bisa digerakkan, jangan pernah meminta dan mengemis. Karena sekali meminta dan mengemis, berarti engkau telah menutup pintu rezeki engkau. Dia kerja. Apa kerjanya? Mengumpulkan kotoran sapi, kotoran unta, lalu dijual sebagai pupuk. Tanpa sengaja, satu hari dia melewati rumah Hasan. Dia tidak tahu itu rumah Hasan. Nampak oleh Hasan, dikejar lalu dibawa ke rumah.
nenek dan kakek ini jamu makan yang enak. Selesai makan, Hasan memberikan hadiah 1000 dinar, 1000 domba. Begitu akan pulang, nek tunggu dulu nek, singgah di rumah Husain. Husain memberi hadiah 1000 dinar, 1000 domba. 1 dinar itu berat emasnya 4,52 gram. Taruhlah sekitar 2,5 juta lah. 1000 dinar, nanti sampai di ruangan hitunglah dengan kalkulator. Begitu mau pulang, Husain pun kemudian mengatakan, nek tunggu dulu nek, singgah dulu di rumah Ja'far. Ja'far bertanya, kakek nenek oleh Hasan Husain dikasih berapa? Dengan malu-malu akhirnya kakek nenek ini mengatakan masing-masing mereka memberi 1000 dinar, 1000 domba. Kalau begitu kata Ja'far, saya beri hadiah untuk nenek 2000 domba, 2000 dinar. Itu membawa uang emas 2000 dinar itu tidak terpikul oleh nenek tadi. Membawa 4000 domba, 4000 domba digaji oleh Hasan Husain dan Ja'far, diupah untuk mengawalnya. Coba hitung Pak, kerja apa yang bisa menghasilkan begitu? Hanya sedekahnya seekor domba, tapi sedekah yang utama. Tapi menghasilkan 4000 domba, 4000 dinar. 4000 dinar itu seumur hidup bisa dihidup. Apalagi kakek dan nenek, kalau hitung-hitungan umur matematika mungkin akan lama gitu. Jadi Bapak sekalian, jangan kita stres memikirkan rezeki itu menggunakan logika saja. Buka pintu rezeki itu semuanya. Ini seperti ini silaturahim, membuka rezeki. Lalu kemudian tingkatkan ketakwaan. Allah sudah jamin itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar terhadap kesulitan hidupnya. Allah akan buka rezeki dari pintu-pintu yang tak terduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi kebutuhannya. Itu jaminan dari Allah. Maka orang yang dalam kondisi sulit mampu tetap dermawan, itu adalah orang yang sangat mulia. Dan itu amalan berat. Jadi Allah itu Pak Bu, tidak lihat angka yang kita dermakan. Yang dikaji itu adalah berapa persen yang kita keluarkan. Maka tidak bisa dikatakan lebih utamakah yang 1 juta dibandingkan yang 10.000. Oh tunggu dulu. Yang 1 juta dikeluarkan kalau penghasilan sebulannya 1 miliar, 1/1000. Yang 10.000 kalau penghasilan sebulannya 1 juta, 1/100. Lebih tinggi yang 10.000. Jangan sepelekan orang yang berinfak 1.000, 2.000. Lalu bangga kita berinfak misalnya 10.000. Tunggu dulu hitung penghasilannya. Kalau orang ini 1.000, 2.000 penghasilannya sebulan hanya misalnya 1 juta, tapi kita 10.000 penghasilan kita adalah 10 juta atau 20 juta. Kalau 10 juta seimbang sama jadinya. Nah, tapi beda bagi Allah. Maka oleh sebab itu saya mau ingatkan kita, minimal 10% kita upayakan dikeluarkan untuk di jalan Allah. Mungkin 2,5% zakat, silakan keluarkan zakat. 7,5% silakan. Entah orang tua, entah mertua, entah adik, entah kakak, entah abang, entah orang miskin, entah anak yatim. Prioritaskan saat pemilih, lebih banyakkan. Jadi jangan sampai terjadi kita sudah bekerja misalnya, tapi masih menyulitkan orang tua. Selagi kita masih bisa bergerak, jangan ngadu-ngadu pada orang tua. Biarlah kita sendiri tahu tentang kesulitan kita tanpa kita memberitahu kepada orang lain. Orang lain kalaupun tahu, biarlah dia tahu sendiri tanpa kita memberitahu. Kadang-kadang tiba urusan sulit-sulit ngadu pada orang tua, tiba urusan lapang-lapang diam-diam aja dia. Terima THR diam. Kalau di pegawai ada gaji 13 diam. Tiba anak masuk sekolah, nah katanya ada kontrakan mak yang bisa dijual katanya. Anak masuk sanawiyah, masuk aliyah, masuk kuliah, aja baru tuh mak katanya. Lu yang lain lagi itu. Nah, jadi balik pada kajian kita, kedermawan itu baik dalam keadaan lapang ataupun sempit tetap dijaga oleh kita. Ketiga, wal iffatu fil khalwah, mampu menjaga kehormatan diri sekalipun dalam kondisi sepi atau sendiri.
terbuka peluang untuk melakukan dosa. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, dia seorang budak. Ketika itu dia budak. Dia seorang anak muda yang ideal curiosity-nya itu, rasa ingin tahu yang tinggi itu ada pada dirinya terhadap perbuatan yang belum pernah dicoba.